wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidami dari kelas 10 TO1 asal sekolah SMKN 1 Karangbadak. Saya di sini akan menerangkan materi tentang alat macam-macam alat ukur. Oke, langsung saja ke videonya. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu seperti tabung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian pada jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah suatu bentuk benda. Kedua, rahang luar. Rahang luar terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian luar, misalnya diameter, lebar, atau panjang bentuk benda tertentu. Yang ketiga, tangkai ukuran kedalaman. Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu bentuk benda tertentu. 4. Skala utama. Bagian ini berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dengan satuan cm atau inci. Kelima, skala nonius. Bagian ini pada jangka sorong berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau milimeter. Keenam, baut pengunci. Baut pengunci pada jangka sorong berfungsi untuk menahan agar rahang tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. Oke, selanjutnya saya akan menghitung diameter luar alat tutup botol ini. Pertama, kita kendurkan baut penguncinya terlebih dahulu. Kita tarik rahang gesernya. Terus kita ukur diameter luarnya. Jangan lupa kita kencangkan baut penguncinya. Dan ini hasilnya. Kita tulis skala utamanya terlebih dahulu. Skala utamanya berada di angka 49,00. Dan kita tulis skala noniusnya atau SN. Skala noniusnya di 8 kali 0,05 sama dengan 0,40. Kita ditambahkan saja 49,40 mm. Kita ditambahkan saja. Ditambahkan. Setelah menghitung diameter luar alat tutup botol ini, selanjutnya saya akan menghitung diameter dalam alat tutup botol ini. Jangan lupa kita tarik rahang gesernya. Terus kita kencangkan baut penguncinya. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita tulis skala utamanya. Skala utamanya berada di 44,00. Skala noniusnya berada di 3 kali 0,05 sama dengan 0,15. Setelah itu kita tambahkan saja 44,15
milimeter. Lalu terakhir kita menghitung diameter dalam alat tutup botol ini. Kita tarik rahang gesernya. Barang-barangnya rapi. Kita kencangkan baut penguncinya. Dan ini hasilnya. Lalu kita tulis skala utamanya atau SU. Skala utamanya berada di 25,00. Skala noniusnya berada di 6 kali 0,05 sama dengan 0,30. Lalu kita tambahkan saja 25,30 mm. Oke, setelah saya menjelaskan pengertian dan bagian-bagian jangka sorong, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari mikrometer. Mikrometer atau biasa disebut mikrometerskop adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometerskop memiliki ketelitian 0,01 mm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikrometer ini. Pertama, rahang tetap atau anvil, bagian yang tidak dapat digerakkan dan digunakan sebagai titik acuan untuk mengukur benda. Yang kedua, rahang bergerak atau jaw, bagian yang dapat digerakkan untuk mengukur benda. Yang ketiga, skrup penggerak atau timbel, bagian yang digunakan untuk menggerakkan rahang bergerak. 4. Skala utama atau main scale, skala yang menunjukkan nilai pengukuran dalam satuan milimeter atau sentimeter. Kelima, skala nonius atau vernier scale, skala yang menunjukkan nilai pengukuran dalam satuan mikrometer. Yang keenam, pengunci, bagian pengunci atau lep, bagian yang digunakan untuk mengunci rahang bergerak agar tidak bergerak saat mengukur. Yang terakhir ketujuh, ratchet. Ratchet berfungsi sebagai pengunci skrup penggerak timbel agar tidak bergerak secara tidak sengaja saat mengukur. Setelah menjelaskan bagian-bagian yang ada pada alat mikrometer, selanjutnya saya akan mengalibrasikannya terlebih dahulu sebelum digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukurannya. Pertama, kita masukkan alat buat mengalibrasikannya. Kita kencangkan. Kita sudah masuk, kita tarik ratchet biar bunyi krek-krek 3 kali. Nah, itu kita tarik baut penguncinya. Dan ini hasilnya. Oke, setelah saya mengalibrasikannya, ini hasilnya. Angka 0 di skala timbel sudah sejajar dengan garis di skala utama. A few moments later. Sekian video dari saya tentang materi macam-macam alat ukur. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.